Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Insan Seci Indonesia giat membina dan melatih diri dengan mengikuti camp pelatihan 4-in-1 pada tanggal 27 hingga 28 September 2025 di Aula Cingse, Jakarta. 4-in-1 merupakan pembekalan dan pembinaan relawan yang menekankan 4 unsur utama dalam struktur relawan Seci, yaitu Hesin, relawan inti yang menjadi penggerak utama, Heci, relawan yang menjaga kebersamaan dan keharmonisan tim, Huai, relawan yang menumbuhkan rasa saling mengasihi, Shelly, relawan yang mendukung dan bekerja bersama dalam setiap kegiatan. Training yang mengusung tema satu hati, satu tekad, dan satu tujuan ini merangkul 733 relawan yang terdiri dari 16 daerah di Indonesia serta staf badan misi dengan fokus utama mempersiapkan generasi muda untuk mengemban tanggung jawab sebagai fungsionaris di komunitas. Kadang师兄师姐们 melakukan kegiatan di Ceci, mungkin ada sebagian suka ikut-ikutan doang, atau disuruh-suruh mungkin tanpa merasa sebenarnya saya juga bisa mengkoordinasikan. Sebenarnya bukan mampu nggak mampu, cuma mungkin kesempatan ini nggak berani ambil tanggung jawab. Nah, kali ini kita melewatin training kali ini kita mengajak师兄师姐 yang melewati beberapa tahun dari mungkin awalnya nggak berani, nanti setelah pikul tanggung jawabnya, setelah sama relawan 师兄师姐 di komunitas ada kerjasama dan dapat banyak kawan yang jadi solid. Selama 2 hari, para peserta mendapatkan materi inspiratif dari pembicara dalam dan luar negeri. Salah satunya Chang Hui Mei, relawan yang selama 8 tahun menjadi ketua Shelly di Taichung, Taiwan. Dengan berbagai pengalaman suka duka yang dihadapi, ia tekun menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berlandaskan kebijaksanaan dan cinta kasih sehingga dapat berpikir dengan tenang dan menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan. 家人们给我们最大的感动就是大家都很和，而且是很有智慧在处理每一件事情。大家不太会带有情绪性去讨论，而是站在一个真的很理智的部分去规划说这件事情我们要怎么进行。那因为大家的感情就像家人一样，所以当事情规划好的时候，你们就可以很和谐的动员，甚至把它做完。 Kisah inspiratif lainnya datang dari Chen Mingchu, relawan senior Taiwan yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun. Di tengah perjuangannya melawan kanker, pesan Master Cheng Yen tentang kebajikan menjadi sumber kekuatan yang membuatnya justru tak pernah berhenti berkontribusi. 921大地震的隔年哦，99年是921大地震，应该是2000年。 是因为陪着师姐去做健检，然后自己也发现癌细胞，就是癌细胞的指数升高，幸好是感恩啊，还是能够有这个心力，有这个体力往前走。从开始劝募至今35年，受证是30年嘛，然后开始发现要来。 济贫交互济贫的这种愿望呢，走到今天我们确实见证。 Sejalan dengan itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya membina generasi muda agar roda Dharma terus berputar. Hal ini disampaikan Wilen, pembimbing relawan muda Seci Komunitas Pusat atau yang dikenal dengan sebutan Tunas. Di hadapan peserta, Wilen mengajak setiap komunitas untuk menguatkan barisan relawan muda di daerah masing-masing. Kenapa harus terbentuk seperti itu? Karena mereka itu diberikan kesempatan untuk mengajak lebih banyak teman-teman seusia mereka. Supaya mereka merasa lebih tenang, lebih happy ya jika bersama-sama kegiatan dengan teman-teman seumur mereka. Saya sangat berharap ya di semua KPKP di seluruh Indonesia, di Ceci Indonesia ada komunitas Tunas di mana yang dapat mewadahi para relawan muda untuk berkembang. Relawan senior saya harapkan memberikan teladan, memberikan contoh karena tongkat estafet kebaikan ini harus terus ada dan diberikan kepada para calon-calon pemimpin di masa depan. Tak hanya pembicara dari Taiwan,
Peserta juga mendapatkan pembekalan dari pembicara Indonesia, di antaranya materi hukum sebab akibat yang disampaikan Henry Chow, serta seminar kepemimpinan dari hati oleh Direktur Umum Seci Hospital Indonesia. Camp hari pertama ditutup dengan sesi interaksi yang terbagi dalam 11 kelompok kecil. Para peserta mendengarkan kisah penuh makna dari Master Cheng Yen, kemudian merangkum poin penting dan mempresentasikannya kembali di hadapan rekan kelompok. Hari kedua camp pelatihan 4-in-1 diawali dengan meditasi berjalan. Diiringi lantunan syair sutra, setiap insan berlatih untuk fokus mengamati tubuh, perasaan, dan pikiran. Langkah demi langkah dijalani dengan tenang dan penuh kesadaran. Dalam barisan, terlihat sosok Julius. Meski meditasi bukan lagi hal yang asing baginya, ia selalu menemukan pengalaman baru di setiap kesempatan. Ada ketenangan dan pemahaman yang semakin mendalam. Latihan meditasi berjalan ini mempunyai dua makna penting untuk saya. Yang pertama adalah membuat saya untuk bisa berlatih ketenangan batin. Berlatih ketenangan batin dalam artian itu saya jadi lebih tentram, hatinya damai, dan juga bisa lebih bijaksana apabila saya sedang menghadapi suatu permasalahan. Jadi bisa lebih bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang kedua adalah meditasi berjalan ini bermanfaat untuk supaya kita tuh lebih menyadari bahwa kita tuh sedang hidup pada saat ini. Jadi berlatih kesadaran kita agar kita tuh lebih sadar bahwa misalnya apabila kita sedang melakukan kesalahan, jadi tuh kita bisa sadar bahwa kita sedang melakukan kesalahan, sadar bahwa kita nih sedang berucap yang tidak baik, sadar bahwa kita nih sedang melukai hati orang. Nah, ini adalah hal yang sangat penting agar kita bisa berlatih kesadaran. Bagi Philip Tanjaya, relawan komunitas Tangerang, training 4-in-1 menjadi cara untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman dari para relawan yang lebih senior agar ia bisa menjalankan tugasnya sebagai relawan Seci. Ya, jadi kita setelah mendapatkan training ini, kita sebagai komite, apalagi saya sebagai komite yang baru, semakin termotivasi lah untuk bisa memberikan lebih banyak apa yang bisa saya berikan buat Seci dan buat masyarakat. Dan juga dengan kegiatan training 2 hari ini, kita semakin tahu keluh kesah apa saja yang kita dapatkan, dan kita mendapatkan banyak masukan positif dari para PIC yang sharing 2 hari ini. Melatih diri dan membawa manfaat bagi sesama menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Insan Seci diajak untuk tidak hanya mengembangkan kebijaksanaan diri, tetapi juga menularkan kebaikan kepada lebih banyak orang, sehingga tercipta berkah bersama. Semangat inilah yang juga ingin diwariskan kepada generasi muda, salah satunya terlihat di kantor perwakilan Makassar, di mana komunitas Tunas yang beranggotakan relawan muda terus berkembang dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Kami juga sangat concern terhadap Seci di Makassar, karena mengingat juga jumlah relawan senior yang sudah berumur, sudah mulai berkurang, sehingga kami ingin sebagai generasi penerus Seci Makassar untuk Seci Makassar bisa berkembang lagi dengan membentuk komunitas Tunas di Makassar. Nah, untuk di komunitas Tunas sendiri di Makassar kami sudah mempunyai 32 relawan, dan kebanyakan ada yang sudah yang masih berkuliah dan ada yang masih bekerja. Memasuki usia ke-32 tahun, Seci terus melangkah dengan konsisten meneladani tekad Master Cheng Yen. Para relawan senantiasa mempraktekkan ikrar luhur, menghadirkan cinta kasih dan ulas asih dalam kehidupan nyata, serta melanjutkan misi kemanusiaan demi kebaikan semua makhluk. 那我希望说，这个印尼峰会来以32年的走过来，当然也有辛苦的一面，但是呢，其实你再回头看，你就觉得说，哎，其实很值得你在慈济32年你所做的事情。 你会觉得说，看到今天大家的成长，你会感觉到会很温馨。但是我希望大家要珍惜。那我们既然有这么好的因缘在印尼，那我们大家真要珍惜，要好好的去把握当下。那希望呢，可以把慈济的精神发扬光大。 Sebelum training berakhir, para relawan berkesempatan mendengarkan pengalaman dari sejumlah relawan yang terlibat dalam tim tanggap darurat dan juga sejumlah kegiatan yang digagas Seci. Mereka ingin menyampaikan bahwa di balik sebuah tantangan yang mereka hadapi, akan selalu ada jalan untuk berbuat baik. Perjalanan Seci di Indonesia adalah langkah-langkah kecil yang dijalani bersama hingga menjadi jejak kebaikan yang nyata. Inilah semangat yang dibawa dalam Camp 4-in-1 kali ini, yakni satu hati, satu tekad, satu tujuan. Sinari Sihaan, Novalia, Gunadi,
Ridwan Afriandi, Daai TV.